Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Boleh sama-sama kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh angkat suaranya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la mudah-mudahan yang tadi zikir saya doakan sehat walafiat. Amin yang kurang keras. Rezekinya tambah banyak. Yang belum nikah, belum kawin. Kalau orang Medan bilang nikah apa? Kawin. Yang belum kawin alias jomblo, kurang kencang, jomblo. Mana yang jomblo angkat tangan? Ibu nenek jomblo. Yang jomblo angkat tangannya, saya mau doain. Mana jomblo? Angkat tangan. Ambilkan doa saya, siap? Siap. Takbir. Ambilkan doa saya yang jomblo, ya Allah ya Rabbal Alamin, amin. Yang malam hari ini masih sendiri belum menikah, amin. Kami doakan malam hari ini yang jomblo, ya Allah mudah-mudahan yang jomblo terus. Di mana-mana biasanya yang enak dipanggil ibu-ibu. Ya, tes lagi. Bu. Ibu. Bu. Pak. Baik, saya mau tanya. Yang enak, ini kampung apa namanya, Bang? Dagai. Hah? Dagai. Bedaging. Berdagai. Kampung Pegadaian. Oh. Ya, itulah kira-kira ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, yang masih sendiri, perempuan, wanita, orang Medan bilang perempuan apa? Cewek. Hah? Betino. Betul. Yang perempuan betino, yang laki-laki penjago. Jantan. Yang betino.
Yang betina masih sendiri, saya doakan mudah-mudahan dapat cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekening bagus. Kalau nggak dapat cumi rebus, saya doakan mudah-mudahan dapat cumi bakar. Tahu cumi bakar? Calon suami berbadan kekar. Kalau yang cowok-cowok ini saya namakan grup kopi sianida. Kalau kopi sianida, komunitas pria siap nikahin janda. Oke, saya mau tanya, saya ceramah sampai jam berapa? Kalau di TV One acara Damai Indonesiaku satu ustaz cukup 10 menit. Kira-kira kalau di sini saya ceramah 10 menit kurang? 15 menit kurang, 20 menit kurang, 1 jam kurang, sampai subuh kuat. Silakan semua sampai subuh di sini. Saya keluar. Ini yang bikin Ustaz pada cepat mati ini. Oke, kita langsung tarik gas gigi 4. Manusia hidup di dunia ini tidak ada yang selamanya. Setuju? Semuanya akan meninggalkan dunia. Tidak ada yang hidup selamanya. Rasulullah saja kekasih Allah umurnya cuma 63 tahun. Berapa tahun? 63 tahun. Itu Rasulullah. Semua akan meninggal dunia termasuk Rasulullah 63. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasul 63 selesai. Almarhum Olga Saputra 6. Olga 32 selesai. Almarhumah Jupe. Tahu Jupe? Jupe 38 selesai. Rasulullah saja 63. Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari umurnya 40, musibah kecelakaan tunggal motor nabrak pohon di daerah Pondok Indah 40 selesai. Rasul 63. Jadi yang malam hari ini umurnya sudah 65, banyak-banyak bersyukur Pak. Bonus sudah 2 tahun. Yang malam hari ini umurnya sudah 60, siap-siap. Rasul 63 berarti 3 tahun lagi. Makan yang enak-enak. Yang kasihan lagi yang malam hari ini umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kapan mati? Besok. Makan yang enak-enak. Ya, istri cantik cepat-cepat pulang. 63. Semuanya akan menghadapi kematian. Makanya jangan Makanya jangan angkuh. Orang Medan bilang sombong apa? Ganteng. Jangan lantang. Jangan sombong, jangan angkuh. Semua ada saatnya mati. Makanya ada lagunya. Orang kaya sabar. Ibu udah mati aja. Ibu-ibu nanti ikut nyanyi ya. Saya yang nyanyi, saya yang bilang orang. Ibu yang bagian mati. Coba sama-sama. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Ustaz Zaki mati. Orang masih sehat dibilang mati. Ustaz Zaki sehat, bukan mati. Hati-hati. Itulah kenapa adik-adik kita semua disuruh sholat 5 waktu, supaya jangan sombong. Lewat sholat ingat Allah. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar,
Maghrib, Isya, Tarawih. Ada yang 11, ada yang 2. Jangan sombong, kita disuruh sholat. Orang sholat lihat takbiratul ihram, dia baca apa? Allahu Akbar. Artinya Allah Maha. Berarti yang besar cuma siapa? Kita ini manusia kecil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikasih sakit kita lemah, dikasih virus corona kita lemah, dikasih covid kita lemah. Manusia itu makhluk lemah, tapi sering merasa paling kuat. Innaka lan tahriqal ardha wa lan tablughal jibala tula. Kata Allah, manusia sombong, mana sini aku tantang, kata Allah. Kalau memang kamu ini sombong, kamu kuat, kamu merasa paling kaya, innaka lan tahriqal ardha, kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi, wa lan tablughal jibala tula, dan tidak akan pernah bisa tingginya setinggi dengan gunung. Jangan sombong, jangan sering sakit baik, jangan sering ngecewain orang baik. Berbuat baiklah terhadap siapapun. Allah itu segalanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Banyak istighfar ya. Astaghfirullah, sekali lagi, boleh ibu-ibunya dulu yang bawa pakaian harus angkat suaranya bu. Ada semua apa masalah? Astagfirullah. Tanggal 13 kita berpuasa ya. Puasa itu hebat. Banyak makanan-makanan yang halal pas kita puasa jadi haram. Setuju? Singkong, tahu singkong? Orang Medan bilang singkong apa? Ubi singkong beda. Singkong ubi aneh. Ubi halal tak? Sebelum puasa kita makan ubi siang-siang boleh nggak? Ubi halal, tapi puasa tengah hari bolong haram dimakan. Kapan halalnya? Habis maghrib. Ikan halal nggak? Tapi lagi puasa siang-siang zuhur kita makan halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Istri sendiri halal? Halal. Tapi siang-siang terus dia istri sendiri halal, siang-siang bulan puasa halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Habis tarawih. Ibu-ibu semangat amat. Habis maghrib. Sabar. Habis tarawih waktunya panjang. Kalau habis maghrib belum bisa. Jadi hebat bulan puasa ya. Maka bulan puasa adalah bulan yang dilipat gandakan semua pahala kita. Alhamdulillah. Karena dilipat gandakan maka banyak-banyaklah berbuat baik kepada siapapun. Banyakin sedekah, banyakin infak, banyakin zakat. Ingat, mati tidak pernah ada yang tahu kapan ajal menjemput kita. Inna lillahi. Tahu di mana-mana sekarang, betul nggak? Belum lama
kejadian musibah tsunami di Jepang belum lama. Sebelumnya kecelakaan pesawat Sriwijaya, masih ingat? Belum lama lagi sebelumnya di Lombok gempa bumi, di Palu, Sigi, Donggala, Etopo. Itu bukan cuma tsunami, bahkan ada lumpur muncrat ke atas. Manusia yang ada di atasnya dibuang ke atas, dimasukin lagi ke dalam, digiring sama lumpur. Subhanallah, musibah. Tanah longsor, gempa bumi, tsunami. Belum lagi gunung tahu Gunung Merapi. Gunung Merapi dulu ada penjaganya di Yogyakarta, dulu ada pawangnya. Siapa pawang Gunung Merapi di Jogja? Tenang, Mbah Marijan meninggal sudah Pak, kena putus gembel, gembelnya aja bikin mati, meninggal. Tapi katanya Mbah Marijan sekarang udah tenang di kuburan karena sudah ketemu sama Mbah Surim. Kata Mbah Surim, Marijan tenang aja, tak gendong kemana-mana. Ingat kejadian kapal Sukhoi di Bogor? Sukhoi ini pesawat buatan Rusia Pak, canggih. Terbang di atas Singapura selamat, terbang di atas Malaysia selamat. Masuk ke Indonesia, terbang di Jawa Barat, lewat Gunung Salak, nyungsep. Itu kapal canggih, modern, mutakhir, buatan Rusia, masuk ke Indonesia, nabrak. Itu pesawat apa nggak lihat ya, di Indonesia ada salak segede gunung gitu. Kan namanya gunung salak. Maka musibah ini di mana-mana, kita nggak pernah tahu. Hati-hati, banjir bandang, tanah longsor, semua itu peringatan untuk kita semua bahwa manusia ini lemah. Itulah kenapa kalau sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita meninggal gak bawa apa-apa pun. Serius, benar. Saya tanya, ibu saya nggak sama suaminya? Setengah hati. Jawab yang kencang, saya nggak sama suaminya. Saya sama suami. Kalau suami ibu, saya sama ibu. Sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami ibu meninggal, ibu mau nggak nemenin ke kuburan? Ada. Itulah pasangan hidup Pak. Gombal, dulu janji sehidup semati. Ini lebih ramai kemarin artis secara langsung nikah. Aurel Hermansyah dengan Atta Gledek. Halilintar ya. Pengantin baru jadi pengantin betul yakin. Jadi pengantin baru enak. Bagaimana nggak enak? Lihat pengantin baru suap-suapan, sama istrinya disuapin lagi, romantis, enak ya. Ibu dulu masih pengantin baru di perang jalan, mau ketabrak apa ya tadi, saya hampir nabrak juga tuh yang motor ada sampingnya. Apa namanya? Bentor. Bentor. Ya. Itu kalau seandainya ibu nyebrang pengantin baru nikah, pas nyebrang mau ketabrak bentor, pulang ke rumah ngadu sama suaminya. Orang sini panggil suami, panggilan kesayangannya apa? Ayam embel. Makanya jengkol aja. Ibu mau ketabrak bentor, pulang ke rumah ngadu sama suami, ayam embel. Tadi aku mau ketabrak bentor, kata suaminya masih pengantin baru, ya Allah kamu hati-hati ya Allah. Kan kalau kamu anti, aku anti. Ntar punya anak tiga, ibu lewat jalan yang sama, mau diserempet bentor, ngadu sama suaminya, ayah saya mau ketabrak bentor, kata suaminya, biarin emang udah deket lagi mati kayaknya. Beda. Pasangan hidup gak ada yang mampu mendapatkan
kita sampai akhir. Itulah kenapa kita harus sering-sering dekat sama Allah. Kenapa lagi sholat kita disuruh sujud? Orang sujud itu berarti kita ingat tanah, wajah yang kita tempelin di tanah. Tahu gerakan sujud kan? Kita semua sujud, yang ditempelin wajah. Wajah ini paling penting, Pak. Tapi wajah kita ikhlas, kita rela tempelin di atas tanah. Wajah ini identitas. Jam 11:30 ada yang lewat orang, maaf nggak ada tangannya, masih bisa dikenal nggak? Bisa dari wajahnya. Jam 12:50 ada yang lewat, maaf nggak ada kakinya, bisa dikenal nggak? Dari wajahnya. Tapi jam 12 teng ada yang lewat, nggak ada palanya, bisa dikenal nggak? Nggak. Kabur orang. Ini identitas. Makanya kartu tanda pengenal yang difoto itu wajah. KTP fotonya apa? Wajah. SIM fotonya apa? Wajah. Kartu mahasiswa fotonya apa? Wajah. Pernah nggak ibu bapak melihat KTP yang difoto betulnya? Nggak ada. Pasti yang difoto adalah wajahnya, wajah identitas. Kenapa wajah kita tempel di atas tanah? Karena kita ini makhluk tanah, berasal dari tanah, makan sumbernya dari tanah. Ubi dari mana? Tanah. Beras dari mana? Padi. Padi dari mana? Tanah. Semua dari tanah, ubi dari tanah, beras dari tanah, singkong dari tanah, mangga dari tanah, semua dari tanah. Betul tak, Bu? Telur dari mana telur? Ayam. Nggak ada telur tanah. Telur dari ayam. Ayam dari telur. Telur dari ayam dari telur dari. Pertanyaannya satu, yang bisa jawab jatuh. Duluan telur apa ayam? Telur dari ayam dari. Ini sampai kiamat datang. Mau telur duluan ayam, ayam duluan telur, yang penting ayamnya bertelur, telur jadi ayam. Selesai. Suatu saat manusia juga akan kembali ke tanah. Gak pernah ada yang tahu, Pak. Jangan sombong. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, ibu duluan. Tapi sayangnya orang mati itu nggak pernah disebut pakai nama. Sistemnya sistem cabut, bukan sistem urut. Siapa yang mau Allah cabut itu hak Allah. Padahal kalau sistemnya sistem urut enak ya, sesuai abjad. Misalnya ini masjid apa namanya? Masjid Jami Ismailiyah. Misalnya malaikat Israel contoh mengumumin di Masjid Jami Ismailiyah. Assalamualaikum warga kampung sekitar Masjid Jami Ismailiyah. Yang besok mati saya mau ambil nyawanya. Yang namanya diawali dari huruf A. Oh itu Pak Ahmad gak pulang-pulang, ngumpet dia kamar mandi. Besoknya B, Pak Budi. Oh gak tahu kemana. Ada Pak Budi di sini. Kalau ada apes kalau yang paling enak saya Z, belakangan. Tapi pas saya mati sudah bingung, tidak ada yang nguburin saya karena sudah mati semua. Itulah kenapa jangan sombong, jangan angkuh. Sakaratul maut itu perih. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu meninggal, tidak ada yang dibawa mati kecuali 3 hal. Di antaranya adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Pak Ustaz, sedekah itu bagaimana? Dengan uang boleh, sedekah dengan tenaga boleh. Sedekah itu luas, bahkan senyum dengan orang lain itu juga bagian dari sedekah. Ada orang lain marah, kita nggak balas marah, itu sedekah. Hebat. Contoh, ibu suaminya pulang marah-marah, daripada ibu marah-marah juga berantem, betul nggak?
Berkelahi. Suami ibu pulang emosi, marah. Emosi itu api. Api jangan disiram pakai bensin, api siramnya pakai air. Jadi kalau suami marah, ibu pegang tasbih, zikir aja bu. Suami pulang marah-marah. Mama, saya pulang capek. Ini mana masakan? Kok nggak ada? Ibu zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suaminya marah. Yuk kali malah zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok malah alhamdulillah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau suami tambah marah, ibu tetap senyum. Lihat wajahnya, pandang matanya, ibu pegang tasbih, ibu baca Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini dia suami kayak babi ngepet. Kalau setan bahasa Medan apa setan? Hah? Hantu. Ibu dia suami kayak hantu. Padahal memang suami ibu betul-betul hantu. Kemarin ada yang tanya sama saya, Ustaz, kalau ada suami takut sama istri, takut banget dia sama istri, itu musyrik apa tidak? Dan takut itu sama Allah. Ini takut sama istri, musyrik apa tidak? Saya bilang, suami takut sama istri tidak musyrik. Justru suami yang takut istri nanti di surga, masuk surganya duluan. Kenapa? Karena dia di dunia udah kelamaan disiksa sama istrinya. Subhanallah. Ngomongin sedekah ibu ya. Maka malam hari ini saya hadir bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya dari Kita Peduli Berbagi. Untuk apa? Bersama KPB saya ingin membuka mata hati kita semua. Untuk apa? Bahwa yang namanya sedekah itu adalah harta yang akan menjadi milik kita di akhirat nanti. Namanya investasi akhirat. Setuju? Sepakat? Ibu punya uang 10.000, ibu beli sayur 10.000 cuma tukar sama sayur, nggak dapat apa-apa. Berarti Bapak punya uang 100 juta, beli mobil 100 juta, 100 juta cuma ditukar sama mobil. Tapi Bapak subhanallah sedekah untuk ini masjid 10.000, 20.000 memang tidak dapat apa-apa, tetapi sebenarnya kita lagi nabung. Kapan diambilnya? Nanti setelah kita di alam barzah, di kuburan, itu akan jadi lentera dan penerangan kita. Kuburan gelap apa tidak? Ada lampunya tidak? Ada. Mana Ustaz lampunya? Orang yang sedekah pasti terang kuburannya. Ustaz, saya kalau sedekah Ustaz 100.000 Ustaz, nanti di kuburan lampunya dapat lampu apa? Neon, panjang bercahaya. Saya cuma 50.000 Ustaz, nanti dapat apa? Bohlam 5 watt, 50.000. Ustaz, saya cuma 20.000 Ustaz, nanti dapatnya apa di kuburan? Lampu patroma. Tahu patroma? Ya, pakai minyak tanah, udah nggak ada sekarang. Ustaz, saya sedekah cuma 5.000 Ustaz, di kuburan dapatnya apa? Lilin. Ustaz, saya sedekah cuma 500 perak Ustaz, nanti di kuburan dapatnya apa? Pentol korek. Sedekah itu menentukan. Subhanallah. Gak ada yang hangus, namanya investasi akhirat. Bapak Ibu, baru sekian banyak kebaikan, ternyata yang paling hebat untuk kebaikan itu adalah wakaf Quran. Quran, kitab suci kita bukan. Oke, setuju? Di Medan ini, di kampung Bedagai, di kampung Bedagai ini Qurannya bahasa Medan apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Quran ada di Palembang, bahasanya bahasa Arab. Quran ada di Jakarta, bahasanya bahasa apa? Arab. Quran ada di Inggris, bahasanya bahasa apa? Berarti Quran itu jelas-jelas mukjizat.
Karena dimanapun Quran kita baca bahasanya satu bahasa Arab. Mohon maaf, umat Nasrani, saudara-saudara kita, kitab sucinya namanya apa? Injil. Injil beda negara, beda bahasa. Injil ada di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Injil ada di Arab, bahasanya bahasa Arab. Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Tapi Al-Quran dimanapun bahasanya bahasa Arab, bahasa Allah Subhanahu. Sholatnya pun semua sama pakai bahasa Arab. Mau orang Jakarta, orang Pegadai, orang Medan, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya sama. Mau orang Aceh, mau orang Papua, Allahu Akbar. Mau orang normal, mau orang gila, Allahu Akbar. Sekarang kebayang nggak kalau nggak ada Al-Quran, sholat pakai bahasa daerah masing-masing? Berjamaah, imamnya orang Betawi, Jakarta, makmumnya dua, satu orang Sunda, satu orang Padang. Orang Jakarta takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede amat, Betawi. Sunda kalau kalah takbir lagi, Allah nandadan, itu bahasa Padang. Yang Sunda kalau kalah juga Allahu Akbar, ada lagi. Semua disatukan kita dengan bahasa Arab, bahasa Al-Mujizat. Bapak Ibu baca Al-Quran dapat pahala. Makanya ada doanya, Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Oke, stop sampai di situ. Kita baca Al-Quran, pahalanya mengalir. Yang dihitung sama Allah bukan per Al-Quran, yang dihitung bukan per surat, yang dihitung bukan per ayat, yang dihitung tidak lagi per kalimat, tapi yang dihitung sama Allah per huruf. Per apa? Per huruf. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Pak, itu subhanallah, pahalanya bergelinding, dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, Alif Lam Mim, berapa huruf? 3. Hurufnya 3, tapi pahalanya berlipat ganda. Itu baru Alif Lam Mim. Bagaimana kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca Quran aja berpahala, apalagi mengerti. Contoh baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, baca dan mengerti hebat. Yang lebih gila lagi, yang lebih hebat lagi, nggak cuma baca, nggak cuma mengerti, tapi mengamalkannya. Contoh kita baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, bermegah-megahan melalaikan kita sampai kapan? Sampai kita masuk ke dalam liang kubur kita masing-masing. Berarti dunia nggak boleh melalaikan. Praktekin, nggak cuma baca, nggak cuma paham, tapi praktekin. Insya Allah pahalanya mengalir. Baca, mengerti, amalkan. 3M ya. Membaca, mengerti, mengamalkan. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Bukan cuma membaca, bukan cuma mengerti, bukan cuma mengamalkan, tapi ikut mewakafkan. Ini hebat, paling dahsyat wakafan Al-Quran. Bapak, saya misalnya sedekah air ini 1 botol, saya kasih ke abang, Allah akan melipat gandakannya 1 botol dikali 10 dikali lagi sampai 100 botol. 1 botol dihitung 1 botol saja. Tapi kita wakaf Al-Quran ini, wakaf Al-Quran, yang dihitung bukan Al-Qurannya, yang dihitung semua juznya. Ada 30 juz. Berapa juz?
30. Bapak Ibu sudah hafal 30 juz apa juz 30? Ayo. Juz 30 bukan, itu pun sering lupa baca Al-Kafirun mondar-mandir. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatu wala antum abiduna ma'abud wala ana mana ujungnya. Ini Al-Quran 30 juz. Kita wakaf Al-Quran yang dihitung bukan juznya, bukan suratnya, bukan ayatnya, tapi per hurufnya. Ibu tidur nih di rumah, mata merem, tidur menahor. Kita tidur, Al-Quran yang kita wakafkan ke pesantren itu lagi dibaca sama santri di sepertiga malam. Santrinya lagi tahajud, dia baca buka Al-Quran yang kita wakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Itu sudah berapa puluh huruf coba. Kitanya gitu, tapi pahalanya mengalir terus. Itu hebatnya wakaf Quran. Kita sedekah air, airnya habis, selesai sudah. Tapi wakaf Quran tidak akan pernah habis. Jangankan ibu tidur di atas kasur, suatu saat ibu meninggal tertindih tanah, dilihat lahat sendiri, tidak ada yang nolong. Yang nolong apa? Nih Al-Quran yang kita wakafkan. Kita kasih ke masjid-masjid, kita kasih pesantren-pesantren, dibaca bulan Ramadan sama yang sholat. Dihitung per huruf sama Allah, mengalir terus, dan hebatnya wakaf Al-Quran yang dibaca oleh orang lain yang kita wakafkan itu akan meringankan sakaratul maut kita. Itu beli emas di bawah Madinah. Nah, Ustaz, tapi kan segala sesuatu sekarang harus pakai uang, betul. Duit bukan segalanya, tapi segalanya dibeli pakai duit. Beli kerudungan pakai apa? Beli bensin pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Ibu ngaji kesini pakai apa? Kaki, masa pakai duit? Ya, ini wakaf Quran hebat. Nah, makanya saya mengajak semua Bapak Ibu, saya tantang semua. Untuk apa? Ini investasi akhirat, passive income. Bapak Ibu mungkin tahu MLM ya, multi level marketing. Ada obat, ada produk kesehatan, macam-macam, ada panci Pak. MLM. Kalau Bapak beli, insya Allah itu panci dibeli sama ibu, bapak, buatan manusia, poinnya mengalir terus. Apalagi cari online, kaki di bawah kita dua, kanan satu, kiri satu, poinnya mengalir. Tapi ini Al-Quran, bukan produk manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini produknya Allah, MLM-nya dahsyat. Bapak tidak perlu cari online, cukup wakafkan Al-Quran. Nanti Al-Quran ini kami yang menyalurkan, masuk pesantren-pesantren, dibaca sama santri. Itulah yang menjadi poin kita, tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Boleh takbir? Takbir. Ini hebatnya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, beli mobil 100 juta murah, beli emas 5 gram murah. Tapi kenapa urusan Al-Quran? Kalau kita diminta untuk wakaf Al-Quran terasa berat. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita selalu minta sama Allah untuk dimuliakan dengan Al-Quran. Ada ibu-ibu di daerah Tangerang meninggal sudah 7 tahun di dalam tanah. Tapi ketika dibuka kuburannya Pak, dibongkar kuburannya, subhanallah, masih utuh. Kain kafannya cuma kena tanah, tapi wajahnya masih utuh. 7 tahun. Ternyata setelah saya tanya sama suaminya, ini kisah nyata, Pak, istrinya tiap hari kerjaannya apa? Setiap sepertiga malam dia sholat tahajud Ustaz. Habis sholat tahajud dia bangunkan saya jadi imam, istri makmum. Selesai itu dia pergi ke pasar, dia dagang nasi uduk dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Selesai dia dagang nasi uduk, dia ikut gelar tikar, dia gelar lekar, dia ambil Al-Quran, diajarkan anak yatim piatu yang belum bisa ngaji, dia ajarkan supaya bisa ngaji. Saya tanya, Al-Qurannya dari mana? Buku Iqra-nya dari mana?
Suaminya bilang apa? Dia beli Al-Qurannya Ustaz, beli ikronya dari hasil dagang nasi uduk, dia wakafkan Quran buat anak-anak yatim. Meninggalnya kenapa? Sakit Pak Ustaz. Tapi gak lama, sakit sehari, meriang, langsung meninggal. 7 tahun dikubur masih dalam keadaan utuh, bayangkan. Karena apa? Karena mengabdikan diri sama Al-Quran. Gak usah tanggung Pak. Saya tadi dari Palembang mau kesini, tadi kita mau Nasir, tiket saya angus karena dibatalin sama ayahnya. Harusnya jam 2 dari Palembang ke Jakarta, Jakarta Kuala Namu. Dari Jakarta jam 4, Palembang jam 2 sampai Jakarta jam 4 berangkat Kuala Namu. Tiketnya diundur, saya berangkat dari Palembang harus jam 4. Ketemu nggak sama pesawat yang Jakarta Kuala Namu? Datangnya. Saya bingung, saya pasrah. Dalam hati tadi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ini di jalan Allah. Saya ini mengajak orang untuk membahagiakan hidupnya sampai ke akhirat. Saya muliakan Quran-Mu ya Allah. Saya tantang Allah, ya Allah, saya nanti malam ada acara di sini. Gak ada ya? Gak ada ya? Ya bilang. Ya Allah, saya malam ada acara di Sumatera Utara ya Allah. Saya belum dapat tiket pesawat. Saya bilang dalam hati, ya Allah, kasih saya jalan ya Allah. Selama ini saya selalu mengajak orang untuk mewakafkan Al-Quran. Masa iya ya Allah tidak ada jalan. Selesai saya berdoa, Pak Bupati nyamperin saya, Bupati Banyuasin. Banyuasin mana saya? Dia bilang apa? Ustaz, kenapa Ustaz? Kok bengong? Begini Pak, saya nanti malam itu ada janji sama jamaah di Sumatera Utara. Saya belum dapat tiket Pak. Saya bingung. Saya mau naik speedboat aja. Gak bisa Pak Ustaz dengan ikan hiu. Ya udah saya lewat jalan aja Pak. Gak bisa Ustaz. Dari Palembang ke sini katanya hampir 16 jam. Gak bisa. Saya naik apa Pak? Tenang Ustaz. Dipanggil ajudannya. Kamu sini 2 orang. Siap Allah. Wah cakep. Enak jadi pejabatnya. Ini Ustaz, nanti malam ada ceramah. Kalau sampai dia tidak datang, kasihan nenek-nenek. Masalahnya neneknya udah mau mati. Kasihan. Tolong atur ini Ustaz supaya bisa berangkat sama timnya. Itu diatur di bandara, subhanallah. Saya naik Garuda, tim saya naik Batik, sampai di sini alhamdulillah. Atas apa? Wakaf Quran. Saya mengajak semuanya untuk sama-sama kita wakafkan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, ingat, ini akan jadi investasi akhirat yang menolong kita semua. Ya, Pak Ustaz, kalau saya mau wakaf, berapa mahar satu Al-Quran? Ini satunya 100.000. Berapa? 100.000 warnanya apa? Merah, apa? Kalau yang biru 50. Kalau yang hijau 20. Ini cewek-cewek mantri. Ini 100.000. Bayangkan, ibu mewakafkan ini 100.000. Kemudian ini Quran ditaruh di pesantren, dibaca sama santri. Kebayang gak saat ibu tidur saja, itu pahalanya mengalir tiada henti. Subhanallah. Pak Ustaz, saya mau wakaf, niat saya untuk orang tua saya almarhum, boleh? Boleh. Saya Pak Ustaz, anak saya mau nikahan, mau lahiran, saya mau wakaf, boleh nggak? Boleh. Yang penting niatnya baik. Jangan wakaf Quran niatnya, Pak Ustaz, saya mau wakaf Quran karena besok saya mau nyolong emas Ustaz. Nggak bisa. Nggak ada orang mau berbuat jahat pakai niat baik, nggak ada. Tahu begal nggak begal? Nggak ada orang mau begal pakai niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu begalun lillahi ta'ala. Nggak ada. Ya, ini 100.000 satu Al-Quran. Berapa? Satu. Bapak Ibu, karena berhubung sudah semakin malam dan kebetulan juga saya belum sempat istirahat, langsung ke sini. Mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi subhanallah
عظيم سلطانك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.